Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruknya udara akibat kebakaran lahan membuat penderita ISPA meningkat di Ogan Komering Ulu. Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Selatan tetapkan 3 tersangka korupsi Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2019. Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-59, petugas medis RSMH melakukan tabur bunga di makam Dr. Muhammad Husin. Sampai saat ini polisi masih memburu para pelaku perampokan toko emas di Pasar Bayangkara, Talang Ubi, Pali. Polisi terus mengumpulkan bukti lapangan dan keterangan dari para saksi. Atas kejadian ini pemilik toko emas menderita kerugian sebesar sebesar 2 miliar rupiah. Tim Inafis Polres Pali kembali melakukan olah TKP di toko emas Fateha yang berada di Pasar Bayangkara, Talang Ubi, Pali pada Rabu siang. Olah TKP dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan, termasuk sidik jari para pelaku perampokan toko emas Fateha. Polisi juga meminta keterangan para saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Tim Reskrim Polres Pali saat ini masih memburu para pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang. Perburuan terhadap pelaku perampokan ini juga melibatkan tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Atas kejadian ini, korban diperkirakan menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Reskrim sudah berkoordinasi juga dengan Polda Sumsel, terutama sini Jatan Ras, dan akan turun juga Jatan Ras untuk membantu Reskrim dalam pengungkapan kasus. Kejadian perampokan toko emas ini membuat trauma dan khawatir para pedagang perhiasan di Pasar Bayangkara, Pali. Mereka berharap ada aparat kepolisian yang berjaga di sekitar pasar agar kejadian serupa tidak terulang. Harapannya kalau bisa ya di pasar ini ada penjaga polisi. Jadi kan kalau ada kejadian apa-apa kan polisi langsung bertindak kayak gitu. Kita juga berharap di daerah sini ada petugas yang jaga gitu. Tiap daerah sini satu, daerah sana satu. Jadi kita merasa aman gitu, Pak. Kasus perampokan di toko emas Fateha ini terjadi saat toko dalam kondisi sepi pada Selasa lalu. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 2 orang pelaku sempat mengancam pegawai toko menggunakan senjata api rakitan untuk menyerahkan semua perhiasan. Usai beraksi, para pelaku kabur menggunakan 2 unit sepeda motor. Dedi Irwansyah melaporkan dari Pali. Dishub Kota Palembang bersama TNI dan Polri menggelar razia kelayakan kendaraan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Dalam razia kali ini petugas menjaring 10 kendaraan yang melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah tidak dilengkapi surat-surat resmi. Satu persatu kendaraan angkutan barang maupun penumpang yang melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang dihentikan petugas pada Kamis pagi. Anggota Dishub bersama TNI dan Polri memeriksa dokumen kendaraan seperti surat uji kelayakan. Kendaraan yang disasar petugas kali ini adalah kendaraan truk, mobil pick-up, mobil box, angkot, serta becak motor atau bentor. Dalam razia, sebanyak 10 kendaraan melakukan pelanggaran. 1 kendaraan terpaksa dibawa petugas karena tidak memiliki dokumen kendaraan. Selain menindak kendaraan angkutan barang atau penumpang, petugas juga menindak 1 unit becak motor atau bentor yang dinilai tidak layak jalan. Kita bekerjasama dengan rekan dari kepolisian juga dari target seperti angkutan, ada mobil angkutan umum lainnya ini dari pagi ini kita terdapat ada 10 yang terindikasi ada pelanggaran. Jadi ada 2 angkot yang tidak layak kir, izin kir. Nah, yang ada 1 yang kita kandangan karena tidak ada surat menyurat. Tilang, nggak tahu juga gitu lewat sini. Kalau tilang siapa, Pak? LAJ. Kenapa? Apa, Pak, katanya alasannya? Alasannya ada penumpang arah sana. Lalu di stopinya
Terus hilang gitu. Iya, Dari surat tadi. suratnya dia ada bos, ini nyewa aku. Gitu Pak. Pak, ini apa yang tadi diambil Pak? Jok, Jok depan. ya joknya baik, tebus, suratnya tebus di kantor. Razia ini bertujuan untuk menertibkan para pengguna jalan, khususnya kendaraan angkutan dan penumpang untuk tertib berlalu lintas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Harga cabai masih mahal di Kota Palembang. Meski mengalami penurunan harga dari Rp70.000 menjadi Rp50.000, harga ini dinilai masih mahal sebab harga normal cabai yaitu Rp30.000 per kilogramnya. Meski mengalami penurunan, harga cabai merah keriting di Pasar 10 Ulu masih mahal, dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Meski harga turun, para pembeli tetap mengeluhkan mahalnya harga cabai merah keriting. Sementara harga cabai rawit hijau dan merah dijual berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai diduga karena sejumlah sentra pertanian cabai masih dilanda kekeringan. Walau harga cabai mengalami penurunan, namun daya beli masyarakat masih cukup rendah. Para pedagang mengaku pendapatan mereka cenderung stabil karena masyarakat masih menunggu harga kembali turun. Harapannya ini kalau bisa jadi jangan sampai terlalu tinggi, kalau bisa jadi 30. Jadi untuk konsumen kan yang mau berharapan Aceh janganlah dinaik lagi, kesian warga yang ini yang kurang mampu kan. Kalau bisa standar lah Aceh dulu lagi. Ini dia di atasnya beli seperempat, sekarang beli cuma seton. Para pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga cabai dan kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat pun akan kembali meningkat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59, sejumlah tenaga medis Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang melakukan tabur bunga di makam Muhammad Husin. Muhammad Husin merupakan dokter pertama di Sumatera Selatan sekaligus pendiri Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Sejumlah tenaga medis Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang melakukan tabur bunga di makam Dr. Muhammad Husin dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Kegiatan tabur bunga ini berlangsung penuh hikmat dan disaksikan keluarga Dr. Muhammad Husin. Dr. Muhammad Husin merupakan dokter pertama di Sumatera Selatan. Beliau juga merupakan salah satu pendiri RSMH Palembang. Diharapkan perjuangan Dr. Muhammad Husin dalam dunia kesehatan dapat menjadi semangat bagi para tenaga medis di Kota Palembang. Mudah-mudahan ini pertama menjadi spirit buat kita untuk dapat meningkatkan kinerja rumah sakit dan tujuan rumah sakit dan Kemenkes secara umum yaitu transformasi kesehatan. Juga ini dalam rangka untuk mengikat lagi sinergi antara satker-satker yang memiliki misi yang sama yaitu di bidang kesehatan. Di sini hadir ada Poltekkes, BBLK, DTKL, KKP, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Ada yang ingin disampaikan sama Bapak saya itu terkait Dr. Muhammad Husin ini adalah untuk mengingatkan kembali ya bahwa profesi kedokteran kesehatan itu adalah mengenai pelayanan. Jadi itu adalah mengenai membantu sesama manusia. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ini jatuh pada tanggal 12 November 2023 yang akan datang. Namun sejumlah rangkaian kegiatan telah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Salah satunya kegiatan tabur bunga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.